Geliat wisata di masa PPKM sudah mulai terlihat karena saat ini pemerintah sudah mulai melonggarkan aturan karena memang kasus positif di Indonesia ini sudah mulai menurun. Namun apakah langkah ini tepat? Apakah dengan membuka tempat wisata ini tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan angka positif COVID-19? Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan epidemiolog Pak Triyunis Miko. Selamat malam Pak Miko. Selamat malam, Mas Rizka. Siap sehat selalu ya Pak. Pak Miko, ini saat ini Alhamdulillah sehat. Siap. Saat ini pemerintah, sudah mulai memperbolehkan lokasi wisata untuk buka. Ada memang yang saat ini masih tahap uji coba dengan menerapkan sejumlah aturan, namun juga sudah ada yang mulai beroperasi dengan penerapan, protokol kesehatan yang ketat. Menurut Anda seperti apa kebijakan ini? Apakah tepat di masa seperti ini? Ya, jadi tempat wisata diperbolehkan dibuka pada PPKM berlevel ini pada PPKM daerah-daerah yang PPKM berlevelnya sudah memasuki level 3, level 2, apalagi level 1. Jadi menurut saya level 1 clear bisa, kemudian level 2 clear bisa, level 3 sebenarnya dengan kebijakan tertentu ya bisa. Tapi kemudian PPKM level ini karena yang diukur adalah dua faktor, yaitu faktor transmisi di kabupaten kota tersebut, kemudian faktor kapasitas respon dari kabupaten kota tersebut diukur, maka ukurannya harus benar, begitu, terutama ukuran transmisinya. Nah, saya melihat mengukurnya itu tidak sungguh benar begitu. Dari tesnya yang kurang dari 1/1000 populasi per minggu atau per hari, kemudian kontak tracingnya itu kurang dari 10 pada setiap satu kasusnya, maka itu tetap ada bahayanya. Sehingga pelonggaran dari pembatasan sosial itu benar-benar harus hati-hati. Kalau kita melepasnya atau melakukan pelepasan pelonggaran sosial pada kondisi yang benar-benar tidak diukur dengan baik. Kalau menurut saya harus dilihat tempat wisatanya. Ada tempat wisata di dalam gedung, ada di tempat wisata di luar gedung. Kalau mungkin mulai dengan di luar gedung begitu. Yang satu ada yang gedungnya lebar-lebar, ada yang satu gedungnya sempit-sempit, tempat wisata begitu. Jadi menurut saya pada tempat gedung yang sempit-sempit mungkin jangan dibuka dulu. Jadi kalau ada tempat wisata yang ada tempat gedungnya sempit-sempit, terpaksalah harus ditutup begitu. Nah, yang kedua adalah kapasitasnya. Kapasitas tempat wisata itu harus 50%. Ya, jadi harusnya dimulai dari 30% begitu. Tapi itu pemerintah berani sekali untuk dimulai dengan 50%. Kalau menurut saya dimulai dari 30%, kemudian dilihat kalau kemudian 2 minggu tidak ada yang positif, kemudian dilepas. Nah, masalahnya adalah tempat wisata itu harus link dengan software atau peduli lindungi begitu. Jadi peduli lindungi itu bisa melihat apakah seseorang itu sudah divaksin. Kedua, apakah orang-orang yang positif bisa terdeteksi dalam software peduli lindungi begitu. Nah, itu bagus kalau tempat wisata itu dilakukan screening dengan satu ya, screening biasanya seperti suhu, kemudian mencuci tangan dan memakai masker perlu di screening dulu. Kemudian yang kedua adalah screening untuk melihat apakah dia sudah divaksin. Yang ketiga itu apakah dia positif atau tidak positif. Seharusnya ini dilakukan benar-benar begitu. Jadi jangan ada tempat wisata tanpa men-screening tempat tersebut, mulai dari protokol kesehatan, jadi mulai suhu, pakai masker atau tidak, tempat cuci tangan. Yang ketiga adalah keempat adalah peduli lindungi begitu. Jadi dengan peduli lindungi maka diyakinkan bahwa tempat wisata itu dimasuki oleh orang-orang yang
bervaksin atau divaksinasi dan orang-orang yang negatif atau tidak positif. Nah, dari pengalaman kan sudah diketahui bahwa 3.000 lebih orang-orang yang positif itu ikut berkeliaran di dalam mal. Baik. Jadi menurut saya harus diatur sebagaimana mungkin kalau orang-orang yang ikut wisata tidak ada orang-orang yang positif begitu, Mas. Baik. Nah, jika tadi ada 3.000 orang yang ternyata yang mencoba masuk ke mal, ini kan juga tidak menutup kemungkinan di beberapa wilayah khususnya Jawa dan Bali yang sudah banyak level 3 dan juga ada beberapa yang level 2 ini, kemungkinan bisa jadi ada orang-orang yang juga positif ingin datang ke tempat wisata. Nah, jika akhirnya terdeteksi oleh aplikasi Peduli Lindungi di pintu masuk, memang pihak pengelola wisata ini hanya berhak untuk tidak memperbolehkan masuk. Namun bagaimana Satgas bertindak? Apakah Satgas langsung membawa orang ini untuk dimasukkan ke dalam ruang isolasi terpusat atau hanya disuruh pulang saja, Pak Miko, untuk isolasi mandiri saja di rumah? Ya, jadi itulah fungsinya dari screening pintu masuk. Nah, beberapa tempat wisata yang tempat terbuka ya, alam terbuka, pantai, kemudian pegunungan, saya tidak yakin karena pintu masuknya banyak sekali. Kalau pantai, bagaimana dia memanggeri pantai sepanjang itu. Jadi menurut saya susah untuk melakukan screening. Diharapkan memang sebenarnya kesadaran pribadi orang-orang yang berwisata ke tempat-tempat ini. Jadi harusnya dia melakukan screening walaupun tidak dipaksa, tapi dia harus melakukan screening. Jadi harusnya digiring kepada semua orang pengunjung pantai itu untuk melakukan screening. Jadi alhasil adalah bahwa semua orang yang ke tempat tersebut harus di screening. Begitu juga puncak gitu. Bagaimana men-screening orang-orang yang ke puncak. Jadi harusnya tempat-tempat wisata tertentu yang alam terbuka itu ya harus di-screening mulai dari pintu masuk. Jadi pada waktu dia memasuki area puncak tersebut dia harus di-screening. Jadi menurut saya harus ada tujuannya pada orang-orang yang ke alam terbuka, dia mau kemana, kemudian di-screening. Jadi screening itu Peduli Lindungi harusnya harus bisa melakukan scanning pada orang-orang yang menuju puncak atau menuju alam terbuka lainnya seperti pantai. Jadi screening itu mungkin bisa dilakukan dalam perjalanan menuju pantai atau menuju puncak begitu, Mas. Baik, saat ini memang sejumlah lokasi wisata, khususnya di tempat yang terbuka, ini sudah dibuka dengan aturan sekitar 25% wisatawan yang masuk. Tapi bagaimana dengan pengawasan di dalam tempat wisata? Perlukah ada perbandingan Satgas dan juga pengunjung wisata yang ada di dalam sehingga ini bisa menerapkan protokol kesehatan? Jangan dijawab dulu Pak Miko karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.